sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita sehat walafiat. Amin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita doakan pengarang kitab Abi Zakaria. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan yang kubur beliau jadi taman surga. Kemudian kita doakan juga bagi orang-orang tua kita yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya. Kemudian bagi teman-teman kita yang dalam keadaan sakit, Allah juga berikan kesehatan dan secepatnya Allah angkat penyakitnya. Ala ayyina wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum kita lanjut pada hadis yang ke-6, mari kita merenungkan hadis yang ke-5 kemarin, hadis yang ke-4 kemarin. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tu wadiyan illa kanu ma'ahu hasabahum marad wa fi riwayatin illa syarituhum bil ajri rawahu Muslim. Kemarin sudah kita pelajari hadis yang kelima ini, masih tentang niat. Jadi hadis tentang niat ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kita hitung berjumlah 14 hadis tentang niat, 13 hadis tentang niat. Setelah itu baru masuklah tentang hadis taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita akan ambil setiap judul dari hadis tersebut. Kalau kita belajar sekarang bab ikhlas tentang niat, maka kita ambil contoh atau hadis 5 saja. Karena kalau dipelajari semua contohnya kalian sudah tahu semua, sudah dijelaskan dari hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, nanti yang terakhir, yang kelima ini atau yang keenam ini. Maka itulah yang disebut dengan niat yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada hadis yang keempat kemarin disebutkan sesungguhnya di Madinah ada Mekah, ada Madinah. Di Madinah itu ada segerombolan atau seorang laki-laki. Mereka itu tidak menempuh perjalanan, juga tidak menempuh lembah yang terjal, tetapi mereka tetap bersama orang-orang yang saat seketika itu berjihad. Kenapa mereka tidak bisa berjihad ketika itu? Asabahumul marad, katanya. Dalam hadis ini disebutkan orang yang tidak pergi berjihad itu diakibat karena dia sakit. Tetapi niatnya memang sudah mau jihad bisa dilihat, tetapi tidak bisa, kondisinya itu dalam keadaan sakit, maka Allah tetap memberikan pahala jihad. Nah, maka hadis yang keempat ini menunjukkan kepada kita, bagi teman-teman kita yang lagi sakit di kamar, disakit di isolasi,
dia sudah ada niat untuk datang ke pengajian atau pengajian kitab kuning pada hari ini atau belajar di kelas, tetapi karena sakit, maka Allah tetap berikan pahala menuntut ilmunya. Nah, jadi yang penting itu niat itu yang harus kita luruskan. Karena setiap apa yang kita lakukan, walaupun didahului dengan niat, maka malaikat sudah mencatat. Tetapi bedanya ketika kita mau berniat melakukan kejahatan, malaikat masih mengangkat penanya, jadi belum mencatat. Beda niat baik dengan niat buruk itu. Ketika kita berniat baik untuk melakukan kebaikan, walaupun belum kita laksanakan, malaikat telah mencatat kita mendapatkan satu pahala. Tetapi ketika kita berniat berbuat kejelekan, tetapi belum dilaksanakan, kita belum dicatat oleh malaikat tersebut. Maka anak-anakku sekalian, niatkanlah tajdidun niat kalian, perbaiki niat kalian di sini di pesantren Darul Hikmah ini, mau menuntut ilmu atau yang lain. Maka di pesantren yang lain itu di gontor-gontornya itu ada ditulis di depannya itu, mau apa yang kamu cari di pesantren, apa yang kamu cari di pesantren. Jadi kalau ada orang-orang yang masuk dari depan, dia asal ngomong aja, ya dia katakan aku mau cari cewek yang cantik, nah gitu kan. Kemudian ada lagi, apa yang kamu cari di pesantren. Kemudian kawannya lagi mengatakan, aku ingin mencari wanita yang soleha, aku ingin gosok sendal kawanku, sendal engel, ya kan? Apa yang kamu mau cari di pesantren? Aku mau mencari ilmu yang banyak. Maka itu sesuai dengan niat kalian masing-masing. Maka diajarlah kalian untuk berniat, betul-betul berniat untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala, agar kita dicatat, ya kan, menjadi penuntut ilmu. Kita lanjutkan kepada hadis yang ke-6. Yang kelima kemarin itu 4 ke 5 sama, yang ke-6 lagi ya. Wa an Abi Yazid Mahdi bin Yazid bin Ahnas ya, radhiyallahu anhu, dari Abi Yazid, susah juga namanya ya, Mahdi bin Yazid bin Ahnas, bersambung semua. Dari Abi Yazid, dari bapaknya Yazid, Ma'an bin Yazid bin Ahnas, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi semuanya keturunannya ya, Abi Yazid, kemudian bin Yazid lagi bin Ahnas, kemudian didoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi mereka semua. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Abi Yazid tadi, wa huwa dia ini, wa abuhu bapaknya Yazid, wa jadduhu dan kakeknya Yazid tadi, sahabiyuna, mereka semuanya adalah para sahabat. Berarti orang ini bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman, maka disebut dengan sahabat. Qala, berkata, siapa yang berkata ini? Yazid, kan? Yazid telah berkata, karena Abi Yazid akhraja dananiro, adalah Abu Yazid akhraja, telah mengeluarkan dananiro,
beberapa dinar jamak ya, jamak dari dinar. Dinarun jamaknya dananir, dinar. Ya tasaddaqu biha. Abu Yazid ya tasaddaqu, ingin atau hendak bersedekah biha, dengan dananir tadi, dengan dinar tadi. Fawaqa'aha inda rajulin fil masjid. Abu Yazid menaruh dananir, dinarnya tadi di samping seorang rajulin laki-laki fil masjid, yang ada di masjid. Fajitu fa'akhaztuha fa'ataituhu biha. Banyak kan? Begitu bahasa Arab ya. Kembalinya ha aja ya, ha bu. Terus kita cermat siapa yang hanya, siapa yang bunya. Bihanya siapa pula dulu kan? Fajitu fa'akhaztuha. Kemudian aku mendatangi kata si Yazid tadi, fa'akhaztuha. Kemudian aku mengambil dananir, aku mengambil dinar tadi. Fa'ataituhu biha. Setelah aku ambil, kemudian ataituhu biha, aku datangi ayahku biha, dengan membawa dananir, dengan membawa dinar tadi. Faqala, kemudian ayahnya Yazid berkata, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, ma, tidaklah yang aku maksud engkau. Kata ayatnya, demi Allah, tidaklah yang aku maksud engkau, kepada Yazid. Faqasabtuhu ila Rasulillah. Kemudian si Yazid qasabtuhu, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Yazid berkata, laka, salah. Faqala, maka Rasul bersabda, laka manawaita ya Yazid, walaka ma'akhasta ya Ma'an. Kata Rasulullah, engkau telah mendapatkan niat ya Yazid. Rasul mengatakan, engkau telah mendapatkan niat. Laka manawaita, laka bagi engkau, ma, sesuatu, nawaita, yang engkau niatkan. Ya Yazid, wahai Yazid. Walaka ma'akhasta ya Ma'an, dan bagi kamu sesuatu yang engkau ambil ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita baca di sini bahwa Yazid, Abi Yazid tadi pergi ke masjid Rasulullah, atau kita disebut di sini tidak disebutkan masjidnya, tetapi di suatu masjid, di masjid. Apa yang dia tahu di sana? Dia panggil seorang penjaga masjid tadi, kemudian dia katakan, ini aku punya uang, aku infakkan uang ini kepada gori masjid atau kepada takmir masjid. Habis itu dia pulang, bapaknya Yazid pulang. Ketika pulang, datanglah anaknya Ma'an. Ma'an namanya ya. Ma'an tadi rupanya mengambil uang yang telah diberikan ayahnya kepada takmir masjid.
Maka ayahnya Ma'an tadi, Yazid tadi mengatakan, demi Allah, bahwa yang aku maksud bukan untuk kamu duit itu bukan untuk kamu, tetapi takmir masjid memberikan kepada Ma'an, anaknya Yazid. Artinya apa? Bahwa Yazid atau Abi Yazid tadi ingin memberikan sedekahnya selain kepada anaknya. Ternyata takmir masjid melihat yang paling berhak mendapatkan zakat ketika itu, mendapatkan sedekah adalah Ma'an, anaknya Yazid, ya kan? Diberikanlah duit tadi. Kemudian datang anaknya ke rumah, ayah, ini duit yang engkau berikan tadi kepada takmir masjid memberikan kepada aku. Ayah mengatakan, sesungguhnya aku tidak mau berikan kepadamu, yang aku maksud bukan engkau. Kemudian Ma'an tadi sama Yazid mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana ini hukum sedekah saya, hukum zakat saya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasulullah, laka manawaita ya Yazid, bahwa engkau apa yang kau niatkan. Kalau engkau meniatkan untuk memang bersedekah, berzakat, maka engkau mendapatkan niat zakat dan bersedekah. Kemudian dibilang juga kepada anaknya Ma'an tadi, walaka ma'afus saya Ma'an, dan engkau yang telah mendapatkan yang dari bapakmu, maka itu untukmu, tidak boleh dikembalikan kecuali dia memang mau mengembalikan kepada ayahnya. Maka terjadilah ikhtilaf ulama, apakah kita boleh berzakat kepada anak kita? Apakah kita boleh berzakat kepada anak kita? Boleh tidak? Kalau melihat dari apa yang kita baca hadis ini, Rasulullah membolehkan. Ma'akhasta ya ma'nun, sesuatu yang kau ambil itu untukmu. Kita lihat memang yang namanya anak itu adalah dalam peliharaan kita. Dia itu adalah tanggung jawab orang tua, ayah dan ibunya. Tetapi ketika mereka sudah berpisah, si anak sudah menikah, membina rumah tangga, rupanya dalam membina rumah tangga rezekinya kurang lancar, menjadi orang yang melarat. Maka ketika itu ayahnya berniat menzakatkan uangnya kepada anak tersebut, dapat dia yang namanya niat zakat. Tetapi ayahnya tidak bisa lari dari tanggung jawab untuk menafkahi atau membantu anaknya dalam kesusahan. Begitu juga sebaliknya. Kalian para anak ketika sudah menjadi sukses nanti, maka kalian tidak boleh menzakati orang tua kalian. Tidak boleh. Kenapa? Karena orang tua itu adalah tanggung jawab kalian ketika nanti sudah dewasa. Ketika ayah dan ibu sudah lemah, tua renta, yang menjadi tanggung jawab, yang memberikan dia makan, yang membasuh, yang memandikan, itu adalah tanggung jawab kalian. Duitnya adalah duit kalian. Kalau kita alihkan untuk mendapatkan zakat, maka istilah para ulama, ada yang mengatakan zakatnya sah, ada yang mengatakan zakatnya tidak sah, karena orang tua itu adalah tanggung jawab seorang anak. Maka kalian ketika mau memberikan zakat di pinggir-pinggir jalan, dilihat dulu di lampu-lampu merah itu banyak anak-anak yang ameng, ya kan, nyanyi-nyanyi, kemudian bawa pemoceng. Bawa pemoceng itu biasanya untuk apa namanya, kaca-kaca kita dibersihkan, ya kan, kemudian diminta duit. Kemudian ada lagi ibu-ibu yang main kemana, anaknya tertidur. Kemudian ada lagi bapak-bapak yang memang buntung tangannya buntung, kakinya buntung. Tetapi kita harus cerdik melihat mereka, apakah memang betul dia ini kakinya buntung. Karena kan sudah dapat kita melihat bahwa banyak terjadi penipuan. Anak-anak yang di lampu merah, rupanya mereka tertidur di terik panas. Kok bisa tertidur di terik panas? Rupanya diberikan yang namanya pil tidur. Di terik panas ditaruh sama orang yang pengasuhnya, kemudian diminumkan air untuk tidur,
dia tidur, walaupun dalam terik panas, maka diberikanlah duit sama kita, ya kan? Karena kita kasihan gitu kan. Kalau niatnya itu untuk zakat bersedekah, maka dapat. Tetapi kalau melihat peraturan perdanya, kita tidak boleh memberikan zakat atau sedekah di pinggir jalan. Tidak boleh. Fatwa MUI mengatakan, Majelis Ulama Indonesia, kita tidak boleh memberikan zakat atau sedekah di lampu merah. Kenapa? Mengganggu perjalanan orang lain dan menjadikan mental mereka mental pengemis. Nah, itu adalah tugas negara. Mereka sudah dibuatkan yang namanya panti. Di sana sudah dibuatkan orang yang bisa bengkel, diberikan alat-alat bengkel. Orang yang bisa menjahit, diberikan alat-alat menjahit. Maka mereka itu disitulah tempatnya. Nah, maka kalian harus bisa memberikan yang namanya sedekah tepat sasaran. Sekarang sudah ada yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat. Maka kalian masukkan ke sana. Itu orangnya kena pas kepada orang yang mustahik zakat, yang akan mendapatkan zakat tersebut. Maka itulah hadis yang ke-6 ini. Maka urusan kita kepada kalian, ketika nanti kalian itu mau bersedekah di pinggir-pinggir jalan, dilihat dulu. Atau lagi makan di warung, datang para pengamen, dilihat fisiknya itu masih sehat walafiat, jangan kasih dia duit. Jangan kasih duit. Kenapa? Nanti dia akan mengatakan dalam dirinya, oh ternyata enaknya cari duit. Dengan nyanyi saja, satu lagu, 2 buah lagu, sudah dapat uang. Akhirnya selama-lamanya dia menjadi pengemis. Jangan kita kasih supaya apa? Supaya dia bisa mencari pekerjaan yang lebih layak. Tetapi kalau datang ibu-ibu yang sudah tua renta, kemudian sudah bungkuk, kita melihat ini tidak bisa lagi mencari pekerjaan, maka kita berikanlah sesuai apa yang kita niatkan. Mau niatnya 1000, maka Allah balas dengan kebaikan. Allah balas dengan kebaikan apa yang kita berikan kepada orang tersebut. Tapi hadis ini mengatakan kepada kita harus saling bersedekah, saling memberi. Dulu di zaman Ustaz pesantren itu ada orang yang pelit minta ampun. Di setiap kamar itu pasti ada orang yang paling pelit, medit katanya kan. Ketika dia orang tuanya datang mudik, kalau kami disebut mudik gitu kan. Itu kawan kita mudik, didatangnya dari orang tua, itu nanti banyak bawa makanan. Ketika jumpa dengan orang-orang yang selalu bersedekah, nanti dia akan bawa ke kamar, dia katakan, kawan-kawan, yuk makan. Ini dari orang tuaku, makan sama-sama, gitu kan? Makan sama-sama. Tapi ada juga orang yang ketika nanti dia mudik, gitu, ketika kita mau minta, itu memang makannya itu di dalam lemari. Makannya di dalam lemari, kenapa? Saking pelitnya, tidak mau ketahuan. Gigitan yang namanya sari aroma tadi tidak mau terdengar oleh kawan samping. Jadi tutupnya gitu kan? Itu paling pelitnya. Jadi suatu ketika adalah ide dari kawan ustaz tersebut kan, oh ini kawannya harus dikerjain nih, karena dia suka pelit. Ketika kita makan kita bagi-bagi. Ketika dia dapat makanan itu minta ampun, ya kan? Sujud-sujud kita tidak dikasihnya juga. Nah, itu bahasanya. Akhirnya apa? Dikerjain dari mana? Diambil kunci kawan tadi, tapi tidak boleh dicoba sama kalian kan? Diambil kunci kawannya, gitu kan? Kemudian diambillah makanan orang tuanya tadi, kemudian ditaruh di tengah. Langsung kawan ustaz tadi bilang, ya aku punya makan. Oh dia pun laju makan. Enak ya, makasih ya, udah makasih. Udah habis, rupanya dilihat lemari dia, udah habis makanannya. Namun dia sama kami kan. Tapi itulah pelajaran dari dia. Tidak boleh yang namanya pelit minta ampun di pesantren, saling berbagi, ya kan? Kecuali kalian itu memang sudah tidak ada lagi yang diberikan oleh orang tua, maka orang tua yang
contohnya nih, pilus, kacang pilus ya kan? Kacang pilus itu bisa dibagi-bagi itu. Kacang pilus atau kacang garuda itu bisa dibagi-bagi untuk satu kamar. Kasih orang satu kacang gitu kan? Jadi bagian kawan itu senang mendapat satu kacang pilus tadi. Ada lagi lemarinya dibuncang gitu kan? Karena saking pelitnya, lemarinya itu dibuncang. Lemarinya kan kayak kalian lemari kayu dibuncang. Akhirnya apa? Dan tergabunglah antara baju sama minyak-minyak tadi kan? Minyak-minyak apa namanya? Minyak ayam, minyak apa? Ya karena saking pelitnya. Bagi-bagi, kalau punya makanan lebih, bagi-bagi sama kawannya supaya mendapatkan yang namanya pahala atau sedekah. Setiap apa yang kalian makan, setiap teman kita makan apa yang kalian berikan, maka dihitung pahala selama dia menjadi daging darah, ya kan? Darah daging, maka itu akan mendapatkan pahala selama-lamanya. Nah, itu hadisnya ya, yang keenam ini. Hadis yang terakhir. Nanti kita langsung masuk pada hadis tentang taubat. Karena kalau dia hafal satu-satu itu sangat panjang. Kemudian saya juga umumkan yang kemarin siapa yang maju ke depan itu ada Iza, satu lagi siapa namanya? Safira. Ya. Yang setelah Ustaz cek dari apa namanya? Dengaran Ustaz, kemudian dari video kemarin tidak dapat ya, karena habis mandi ya. Dari video tidak dapat, tapi dari Ustaz lihat di sini, maka pemenangnya atau yang paling jelas hafalannya dari harokatnya, kemudian domat lainnya jelas, maka jatuh kepada anak Ustaz yang bernama Iza, panggilannya Iza. Allahu Akbar. Mana Iza? Mana Iza? Azan jam berapa? 40. Ya. Iza mana ada ya? Lagi mampu. Ya. Siapa yang mau kawannya siapa? Kawannya. Kawan satu kamar. Sekamar. Kita. Apa? MTS. Iya MTS jangan kelas berapa? Kelas 2, maju. Kelas 3, maju. Kelas 3. Kalau lagi mampu diwakilkan sama kawannya. Oh demam, jadi diisolasi. Enggak. Oh bahagia nih isolasi. Inilah ini Pak, wakilkan. Kelas 3, kelas 2, kelas 3 mana kelas 3? Ya maju kelas 3, wakilkan. Aku satu lagi. Ya, ini tolong berikan sama Iza. Siapa namanya? Ocha, panggilannya Ocha. Kelas 9. Oke, ini amanah dari Ustaz, berikan sama Iza ya. Nah, ini aja. Syukur. Ya. Itu nah, yang putra. Ya, ada yang hafal hadis keempat kemarin 3, 4, 5 dari kemarin dari mana tuh? 3, 4. Ada yang mau maju? Anak, mana anak? Waktunya masih ada 2 menit lagi. Dosa. Ada yang hafal putra? Sido. Yang ini ada yang hafal? Mam. Ipin hafal.
selesai dia maju. Itu juga maju. Oh enggak. Untuk ini apa namanya masa karantina ini coba lihat dulu untuk masa karantina ketika kalian nanti mendapatkan izin menelepon, ya kan? Ketika nampak kawan kalian itu pergi ke sana, itu bukan sesuatu yang apa namanya sesuatu yang ditakuti. Itu biasa karena kamar kita itu sempit. Bahkan ada yang tidur di masjid ya katanya ya. Saya pun lihat kadang-kadang tidur di serambi masjid, kemudian di dalam di sana, ya kan? Maka Ustaz teringat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tinggalnya dekat serambi masjid. Maka disebutlah Abu Hurairah ini Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu tinggalnya di serambi masjid Rasulullah. Maka kalian sama seperti Abu Hurairah, cuma ilmunya beda, ya kan? Tidurnya sama, ilmunya beda. Nah, kalau mau sama, hafalkan hadis ini, insya Allah bisa sama. Tapi kalian itu kalau melihat yang namanya kawan-kawannya sakit, saling mendoakan, mudah-mudahan sehat walafiat. Kita tidak mau ya, kita tidak mau apa namanya kita libur lagi, ya. Kalian nanti kalau mendapat apa namanya telepon, kawan aku semua di isolasi di gedung Satria. Kalian takut-takuti orang tua kalian. Kalian takutkan di pesantren ini tak tahu bagaimana, ya kan? Jangan takut-takuti. Aman saja seperti biasa. Tidak ada sesuatu yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian doakan saja kawan-kawannya yang sekarang dibawa ke sana, didoakan. Baik mereka yang itu apa namanya yang negatif atau ada yang positif, dan kita doakan mereka sembuh semua. Selama ini di pesantren dari Hikmah, Ustaz lihat yang positif-positif itu tidak ada yang meninggal dunia. Itu hanya ketakutan yang luar biasa bagi orang-orang yang takut kepada virus corona. Karena takut tadi ya kan, sehingga terpikir dalam pikirannya, terpikir terus ya Allah matilah kena virus corona ini ya Allah. Akhirnya tak mau makan, tak mau minum, imun turun terus. Karena apa? Karena memikirkan itu saya kena corona positif. Kan ada ceritanya seekor tikus datang menghadap raja hutan singa. Dia katakan kepada raja hutan, wahai raja hutan, besok pagi aku akan membunuhmu. Tikus ini bilang, tikus kecil, jumpai raja hutan.